Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa arsala nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila kafatin nasi basyiran wa nadhira. Wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Wa ikhtassa ahla baiti nabiyil karim bil afdaliyati wa takrim. Tashrifan lahum wa tawkiran. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim fi kulli lahzatin abadan ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam dari karunia-karunia dan nikmat-nikmatnya. Yang diantara salah satunya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah pada bulan suci Ramadan kali ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan besar kita, baginda besar kita, suri tauladan kita, habibana, wa syafi'ina, wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, banyak di antara dari kita yang masih sering bertanya-tanya atas ketetapan yang sudah Allah takdirkan pada hidup kita, atas ketetapan yang sudah Allah gariskan pada hidup kita. Ya Allah, kenapa sih hidup saya gini amat? Ya Allah, kenapa sih Engkau berikan kepada saya cobaan yang begitu beratnya? Ya Allah, kenapa sih Engkau yang menciptakan saya, Engkau juga yang mempermainkan hidup saya? Kenapa sih ya Allah? Hadirin rahimakumullah, ketika kita masih bertanya-tanya atas ketetapan yang sudah Allah takdirkan pada hidup kita, atas ketetapan yang sudah Allah hadirkan pada hidup kita, maka pada hakikatnya kita masih meragukan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ragu sama zatnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal di antara salah satu cara agar kita bisa mendapatkan ketenangan pada hati itu dengan cara menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara ridha atas apa yang sudah Allah takdirkan pada hidup kita. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa ridho sama ketetapan yang sudah Allah takdirkan pada hidup kita? Caranya yaitu dengan berhusnuzon sama Allah. Dan cara agar kita bisa berhusnuzon sama Allah itu dengan cara tanamkan pada hati kita, tanamkan pada diri kita ini bahwasanya apa yang Allah takdirkan buat kita, apa yang Allah hadirkan buat kita itu yang terbaik. Hadirin rahimakumullah, pada hakikatnya semua takdir Allah itu baik. Meski hanya saja cara kita memandangnya yang berbeda. Belum tentu apa yang kata pandangan kita itu baik di mata Allah. Dan belum tentu apa yang kata pandangan kita buruk, apa yang kata pandangan kita itu jelek di mata Allah. Kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, dan boleh jadi kamu benci sama sesuatu, kamu nggak suka sama sesuatu, padahal itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu senang sama sesuatu, kamu suka sama sesuatu, kamu cinta sama sesuatu, padahal itu buruk buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah lah yang mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Saudaraku sekalian, Allah itu yang paling tahu tentang diri kita. Allah itu yang paling tahu tentang apa yang terbaik buat diri kita. Allah itu yang menciptakan kita, maka Allah yang paling tahu tentang apa yang terbaik buat diri kita. Jadi jangan malah kita so tahu sama Allah. Jangan malah kita ini merasa lebih tahu dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah ketika Allah tidak menghadirkan sesuatu pada hidup kita, kita malah mengeluh sama Allah. Karena kenapa? Karena sikap so tahu yang kita tanamkan pada diri kita, sikap merasa kita lebih tahu dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, itu yang nyebabin kita nggak bisa menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nyebabin kita nggak bisa ridho sama apa yang sudah Allah hadirkan pada hidup kita. Makanya jangan kita so tahu sama Allah. Jangan kita merasa diri kita ini lebih tahu dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita campur adukan urusan yang sudah Allah tetapkan buat kita. Karena kata Allah, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Kata Allah, dan tidaklah patut bagi mukmin laki-laki dan tidak patut juga bagi mukmin perempuan idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu urusan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim,
akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan juga Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah sesat dan berada dalam kesesatan yang nyata. Hadirin rahimakumullah, terkadang kita memang sering merasa bahwa kok takdir Allah gini banget ya, kok Allah kayak gak adil sama hidup kita. Saudaraku sekalian, sebenarnya semua yang Allah takdirkan buat kita di dunia ini itu baik, meskipun harus kita terima dengan air mata. Dan ingat bahwasannya Allah itu gak akan mungkin menetapkan sesuatu itu kecuali di dalamnya ada kebaikan. Di setiap rentetan kejadian pada hidup kita, baik yang kita sukai ataupun enggak, mau yang baik ataupun yang buruk, pasti Allah selipkan hikmah di baliknya. Pasti Allah taruh kebaikan di balik semua kejadian itu. Karena kata Allah di surat At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa biidnillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Kata Allah, dan tidak ada satupun musibah yang bakal menimpa seseorang illa biidnillah. Itu kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman sama Allah, maka Allah akan berikan petunjuk pada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatu. Saudaraku sekalian, maka tanamkan pada diri kita, tanamkan pada hati kita ini bahwasannya gak ada suatu musibah, gak ada suatu ujian, gak ada suatu cobaan yang bakal menimpa seseorang itu kecuali dengan izin Allah. Dan Allah pun tahu batas kemampuan hambanya ketika Allah berikan ujian dan cobaan. Karena kata Allah pada surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu nggak akan mungkin membebani seseorang itu kecuali dengan batas kemampuannya. Jadi husnuzon sama Allah, bahwasannya Allah nggak akan mungkin bizallami lil abid, zolim sama hambanya. Jadi nggak akan mungkin Allah ketika kasih ujian dan cobaan itu melebihi batas kemampuan hambanya. Allah tahu kita itu kuat, Allah tahu kita itu sanggup, makanya Allah kasih kita ujian dan cobaan. Biar apa? Biar kita yang udah lupa sama Allah itu ingat lagi sama Allah. Dan sekaligus agar kita bisa mengambil pelajaran yang sudah Allah taruh di balik ujian tersebut. Hadirin rahimakumullah. Jadi husnuzon, selalu kita husnuzon sama Allah. Karena kata Allah pada sebuah hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi. Aku itu tergantung apa yang hambaku prasangkakan terhadapku. Kalau hambaku berprasangka baik terhadapku, maka dia akan mendapatkan apa yang dia prasangkakan dariku. Makanya ketika kita sedang mendapatkan musibah, ujian ataupun cobaan, selalu kita berhusnuzon sama Allah. Karena kata Allah pada surat At-Taghabun yang saya bacakan tadi, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman sama Allah, barang siapa yang percaya sama Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan berikan petunjuk pada hatinya. Maka Allah akan tuntun hatinya ketika dia sedang menghadapi kesusahan, ketika dia sedang mengalami penderitaan, ketika dia sedang menghadapi ujian dan cobaan, Allah sendiri yang bakal tuntun hatinya. Ketika Allah sudah tuntun hatinya, maka dia akan mendapatkan pada hatinya tuma'ninatul qalbi, ketenangan pada hatinya. Hadirin rahimakumullah. Jadi pada puncaknya ketika seseorang sudah menerima ketetapan Allah dengan hati yang ridha, maka pada hakikatnya dia sudah mencapai tingkatan rasa syukur paling tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah coba lagi dia dengan berbagai cobaan, dia bakalan menerima, dia bakalan ridha karena dia sudah menyadari bahwasannya apa yang Allah takdirkan buat dia, apa yang Allah tetapkan buat dia, itu yang terbaik. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau kekurangan pada kalimatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.